Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evi Nurheti Sri Hardini. Izinkan saya untuk mempresentasikan paper dengan judul Geospatial Multi-Criteria Analysis for Identifying High Priority Clean Energy Investment Opportunities, a Case Study on Land Use Conflict in Bangladesh, dengan penulis Kenji et al. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jurnal Applied Energy yang mana penelitian ini merupakan terindeks Scopus dengan kuartil 1 dan Hamin indeksnya 292, kemudian rating di EBDC star yaitu A. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Bangladesh yang merupakan negara berkembang yang penting kemudian diakui secara luas sebagai negara yang sedang membuat kemajuan dalam pembangunan manusia maupun ekonominya. Nah, infrastruktur yang tidak memadai dan pasokan listrik yang tidak dapat diandalkan membuat pertumbuhan di Bangladesh itu sulit untuk diakses layanannya. Kemudian Bangladesh telah mengandalkan cadangan gas alam, namun pasokan yang ada yaitu gas alam tadi itu semakin menipis karena permintaan yang terus meningkat. Kemudian Bangladesh melalui BPDB berencana untuk menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas alam dalam jumlah yang besar. Nah, pembangkit listrik Rampal misalnya pembangkit listrik tenaga batu bara yang berkapasitas 1,3 gigawatt yang dijadwalkan akan mulai beroperasi di tahun 2021. Kemudian informasi dari geospasial dan ekonomi yang tidak memadai ini tentang sumber daya energi bersih merupakan salah satu hambatan bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang khususnya yaitu ada di Bangladesh gitu. Nah, dengan adanya studi ini penelitian ini untuk mengisi kesenjangan dengan menggunakan metode baru untuk menganalisis biaya dan ketersediaan bauran teknologi pembangkit energi yang ada di Bangladesh yang penduduknya sangat padat. Kemudian penelitian ini juga menggunakan dan memperluas model spasial dari MAPRE, model multi akrenia yang dirancang oleh Wu et al. Nah, sejalan dengan penelitian-penelitian terbaru ini, penelitian di Bangladesh mengangkat isu-isu yang penting yang belum banyak dieksplorasi tentang penetrasi energi terbarukan yang tinggi di daerah-daerah dengan kepadatan penduduknya yang tinggi dengan tekanan untuk melestarikan lahan pertanian demi keberlanjutan pertanian di Bangladesh. Sehingga penelitian ini berkontribusi yang pertama yaitu memberikan penelitian interdisipliner, kemudian yang kedua yaitu penelitian ini membuka jalur penyelidikan intelektual baru untuk mengeksplorasi dampak pada sistem tenaga listrik yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini menawarkan metode yang efektif yaitu berupa MAPRE tadi dan mana menggunakan model analisis MAPRE mudah digunakan untuk secara langsung mengeksplorasi bagaimana dampak penggunaan lahan dari pembangunan infrastruktur energi ini. Kemudian untuk metodologi ini yaitu menggunakan alat analisis multi kriteria untuk perencanaan energi terbarukan atau MAPRE tadi yang dikembangkan oleh Wu et al. Kemudian analisis ini memperkirakan sumber daya terbarukan yang terhubung ke jaringan yang menggunakan ARCHIS, kemudian ada bahasa pemrograman dari Python dan ada RStudio serta modul-modul analisis spasial dari ARCHIS ini. Kemudian dataset global dan dataset spesifik di negara yaitu di negara Bangladesh. Kemudian dengan menggunakan alat analisis MAPRE tadi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menerapkan ambang batas pengecualian dan data penyangganya sehingga dapat mengidentifikasi area mana yang cocok untuk pengembangan energi terbarukan. Dan yang kedua yaitu menggunakan analisis MAPRE ini membagi area dengan ke dalam grid spasial 5 kali 5 km yang disebut dengan POA atau Project Opportunity Area. Kemudian yang ketiga yaitu peneliti ingin memperkirakan nilai kriteria pemilihan lokasi untuk setiap POA tadi. Nah, listrik
dianggap sebagai salah satu input penting untuk pembangunan sehingga untuk memenuhi permintaan yang berkembang pesat. Nah, pemerintah di Bangladesh itu memperluas total menjadi 16.070 megawatt, yang mana pemerintah Bangladesh berencana untuk membangun 10.000 kilometer sirkuit jalur transmisi dan 481.000 kilometer jalur distribusi serta barui jaringan dan gardu distribusi pada tahun 2021. Nah, Bangladesh saat ini sedang dalam kemitraan usahanya untuk membangun pembangkit listrik batu bara. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi peluang investasi dari energi terbarukan yang layak secara fisik dan teknik di negara Bangladesh. Nah, jika lihat di tabel 1 untuk solar PV, kemudian untuk CSP without storage dan CSP with dengan penyimpanan 6 jam, kita bisa lihat bahwa untuk solar PV memiliki capacity yang jauh lebih tinggi, kemudian dengan biaya biaya LCOE dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan CSP dengan penyimpanan ataupun tanpa penyimpanannya, seperti itu. Kemudian di gambar 2 juga menunjukkan bahwa sumber daya PV di daerah perkotaan dan di daerah Bangladesh itu sudah mulai terbangun gitu. Kemudian di gambar 3 merangkum juga hasil dari LCOE dari PV surya CSP dengan dan tanpa penyimpanan 6 jam tadi, dan angin menggunakan kualitas sumber daya yaitu POA tadi. Kemudian di tabel 3 juga merangkum distribusi LCOE, yang mana LCOE untuk PV surya itu memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga angin ataupun dengan CSP tanpa penyimpanan dan CSP dengan penyimpanan. Dilihat dari totalnya untuk solar PV itu ada di angka 84, yang mana ini mengindikasikan bahwa solar PV memiliki biaya relatif yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga angin maupun dengan CSP tanpa penyimpanan dan menggunakan penyimpanannya. Kemudian di gambar 4 juga merangkum kurva biaya listrik yang diratakan yaitu LCOE, yang mana kurva LCOE menunjukkan kurva pasokan energi terbarukan yang ada di Bangladesh untuk sumbu X-nya, yang menunjukkan pembangkitan kumulatif terawatt per tahun, dan sumbu Y yang menunjukkan LCOE yaitu biaya relatif untuk pengukuran yang ada di Bangladesh. Nah, untuk watch new-nya, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 dan 4, PV surya merupakan sumber listrik termurah di antara semua teknologi energi terbarukan yang dikaji di penelitian ini, karena kurangnya pengalaman dengan proyek energi terbarukan skala utilitas yang ada di Bangladesh gitu. Kemudian di gambar 6, di gambar 6 juga menghitung profit beban harian dan kurva durasi beban untuk Bangladesh, dan menemukan bahwa pembangkitan puncak dari PV surya itu memiliki energi terbarukan yang lebih baik dengan biaya yang relatif lebih rendah. Nah, di gambar 7 juga terlihat bahwa beban yang ada di Bangladesh pada tahun 2016 itu relatif curam dengan permintaan tertinggi sekitar 8,1 gigawatt dan permintaan persentil terendah sekitar 3,8 gigawatt. Gitu. Kemudian di gambar 5 juga menunjukkan bahkan penurunan 40% dari biaya modal CSP dengan penyimpanan 6 jam tadi yang tidak cukup untuk bersaing dengan sumber-sumber yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk bagian SWOT ini, yang mana studi ini menyelidiki statistik yang sangat dibutuhkan tentang potensi sumber daya energi yang terbarukan di negara ini, yang menunjukkan bahwa efektivitas biaya dan pertukaran penggunaan lahan dari solusi energi bersih ini untuk Bangladesh, yang mana untuk solar PV memiliki biaya LCOE yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, untuk key finding-nya,
Yang pertama yaitu studi penelitian ini menemukan bahwa, lahan yang diperlukan untuk PV memiliki biaya yang relatif rendah. Kemudian untuk perluasan metode geospasial di penelitian ini menunjukkan bahwa dengan, menumpang susunkan data produktivitas pertanian berskala kecil, dengan peta lapisan, peluangnya. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini menemukan bahwa pembangkit listrik tenaga surya, tidak selaras dengan profil beban harian rata-rata di Bangladesh dan dengan demikian opsi untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan dan penyimpanan harus dieksplorasi lebih lanjut. Nah, terima kasih untuk presentasi, kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.